Assalamualaikum, selamat datang di Sunanda Official. Baik teman-teman semuanya, di sini aku mau share terkait pengalaman aku saat menjadi CPNS. Waktu itu sambil menunggu NIP ya, mungkin banyak teman-teman yang saat ini masih menunggu keluarnya NIP ya. Jadi setelah kita pemberkasan itu, maka dari pihak BKPSDM atau BKD atau BPSDM intinya bidang kepegawaian itu mengirimkan data kita ke BKN regional. Jadi misal saya di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Bengkulu, maka data saya dikirim ke BKN 7 di Palembang. Dan selama menunggu tersebut, jadi kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak masuk kerja, kita belum ke instansi ya. Jadi memang semuanya harus menunggu sampai NIP itu keluar. Karena banyak teman-teman yang bertanya kemarin itu, ini kita sambil nunggu nih ngapain sih, apa kita harus masuk ke kantor atau gimana? Enggak, jadi teman-teman silahkan menunggu dulu sampai keluar. Jadi biasanya agak lama, butuh waktu 1 bulanan untuk keluar, dan mungkin juga ada yang cepat, tergantung instansi masing-masing kecepatannya dalam mengumpulkan berkas gitu ke BKN masing-masing. Dan jadi nanti setelah NIP keluar itu apa sih harus dilakukan? Jadi setelah NIP keluar atau setelah selesai penetapan NIP dari BKN itu, teman-teman belum langsung menerima, karena itu masih diserahkan ke daerah masing-masing. Karena saya di Pemda, maka saya sampaikan di daerah. Jadi misalnya di kabupaten berarti diserahkan ke Pemkab atau melalui BPSDM atau BKD. Setelah itu baru di proses pencetakan dan penandatanganan secara digital oleh bupati masing-masing. Setelah itu baru dibagikan kepada peserta yang telah lolos tersebut. Nah, setelah lolos itu apa sih yang harus dilakukan? Jadi setelah lolos, teman-teman harus lapor ke instansi. Jadi misalnya waktu itu saya hari Sabtu pembagian SK CPNS, hari Seninnya saya langsung ke instansi tempat saya, tempat formasi saya gitu. Jadi setelah itu hari Senin saya lapor ke sekretariat dinas, karena saya di lembaga teknis dinas. Jadi setelah lapor nanti akan dibuatkan SPMT. Jadi beda TMT dengan SPMT. TMT itu di SK itu misalnya 1 Desember tanggal mulai tugas, tapi nanti setelah di dinas atau di unit kerja masing-masing, teman-teman akan mendapatkan SPMT, surat perintah melaksanakan tugas seperti itu. Setelah semua selesai SPMT, teman-teman sudah mulai bekerja seperti biasanya. Dan ini mungkin beda daerah lain. Kalau di daerah saya tidak ada orientasi. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman, temennya atau kakaknya atau siapapun saudaranya ada orientasi di awal setelah masuk itu. Misalnya ada 3 hari, 5 hari seperti itu. Jadi kalau di Pemkab saya tidak ada. Jadi setelah keluar SPMT maka langsung mulai bekerja seperti itu. Dan setelah itu teman-teman mulai mengurus berkas-berkas seperti gaji, untuk tunjangan dan lain-lain itu ke keuangan. Jadi nanti teman-teman, misalnya nanti teman-teman masuk awal Desember, berarti karena itu sudah masuk periode Desember tersebut, sudah keluar gajinya itu di awal, dan di akhir November itu sudah mulai daftar gaji. Jadi teman-teman belum masuk di situ. Jadi nanti teman-teman mengurus itu untuk keluar gaji Januari. Jadi sistem di PNS itu adalah gaji terlebih dahulu, baru keluar, baru bekerja seperti itu. Jadi gajinya di awal gitu teman-teman semuanya. Setelah semua administrasi terkait penggajian atau tunjangan itu selesai, teman-teman silakan bekerja seperti biasa. Jadi di CPNS itu ada waktu masa percobaan, yakni 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu teman-teman masih berstatus sebagai CPNS. Dan nanti untuk merubah menjadi PNS, teman-teman harus melaksanakan latsar atau latihan dasar CPNS. Nah, untuk latihan dasar itu di peraturannya yakni harus selama setahun itu harus sudah melaksanakan diklat. Kalau zaman dulu itu namanya diklat prajabatan. Kalau sekarang menjadi namanya latsar, latihan dasar CPNS. Jadi nanti setelah teman-teman mengikuti latsar, teman-teman diangkat menjadi PNS, yakni mendapatkan hak-haknya atau gajinya itu full 100%. Jadi selama CPNS teman-teman hanya mendapatkan 80% gajinya.
Tapi untuk tunjangan teman-teman jangan khawatir, ini di daerah saya ini, saya kurang tahu kalau daerah lain, tunjangan tetap dapat TPP ataupun tukin itu, tapi juga sebesar 80%. Dan kebetulan tahun awal masuk itu 2019 tuh bulan Maret baru mulai masuk, Maret akhir, dan Lebaran itu bulan Mei. Jadi kita baru bekerja 2 bulan juga kita mendapatkan tunjangan hari raya atau gaji ke-14, gaji ke-13 juga kita mendapatkan semuanya itu. Jadi ya kita selama CPNS juga tetap mendapatkan hak seperti PNS, namun hanya jumlahnya saja kita masih 80% gitu. Dan selanjutnya teman-teman nanti akan dipanggil lagi untuk pelaksanaan dasar. Pelaksananya tenang, tidak ada biaya teman-teman semuanya untuk selama pelatihan, ini sudah ditanggung oleh pihak pemerintah. Kalau saya adalah pemerintah daerah atau Pemda, mungkin kalau instansi pusat oleh pemerintah pusat masing-masing semuanya. Jadi untuk latsar ini teman-teman hanya mungkin untuk uang keperluan sehari-harinya saja yang dibutuhkan. Dan untuk latsar nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Sampai jumpa, assalamualaikum.